almarhum Bapak Paino, juga Ibu Sumiati, tepatnya hari Kamis malam Jumat, pas dino tanggal 16 malam 17. Maka di situ Bapak Abdullah mengajarkan harlah setiap tahun bulan 4 atau April, tepatnya tanggal 17, dan malam ini adalah malam yang istimewa, dan hari ini terjadi 12 tahun setelah saya pindah ke sini. Pas malam 17 pulau pindah. Banyak sejarah, banyak cerita, yang seneng, yang senep, apa meneh. Yang menyedihkan, pejuang-pejuang pertama. Pada waktu itu saya pertama kali, abahnya itu tahun 2000 pertama kali beli tanah. 2006 abahnya beli, itu saya yang ngobati. Pasti lain mawon itu ngabani Gusti Allah. Lalu dia ngajak ini di sini. Lilin nawarin. Apa kamu ikan? Ini tanah ini sampai beli. Mau ambil duit, nggak punya uang saya. Berapa harganya? Tadi belum ada. Ya ini kan termasuk dalam ini. Belum masih ada aspalnya. Landasan saya berhenti. Berhenti nggak boleh. Ada apa? Ini pesantren, ini ada masjid bagus, bajunya putih-putih, muridnya semuanya dibuat. Kamu itu benar. Jadi baru dari Amerika, saya bacakan sholawat apa dengan apa itu, saya lupa, saya lemparkan tepat sekarang di rumah saya. Kalau di video kalau orang Anwar. Tapi saya tak pikir kalau bisa saya itu, cuma ini berbatu di sini. Masjid itu prosesnya yang benar ya di rumah saya. Alhasil tahun 2003 hari 510 juta ya, dengan mantan saya sendiri. Ya bukan mantan lagi. Namanya Siti Marfuah. Alhamdulillah. Roni, Ibu Joni Banti, itu santri pertama. Ini saya pindah ke sini bawa santri 3, gitu ya. Yang pertama Ansori Ma'ruf, Roni, terus Zulfikar lain. Itu dah. Abi ini tuh almarhum kita itu yang wali, kasih tas lahir. Dan rumahnya masih papan. Ini. Jadi cari kayu, masya Allah sejarahnya, ya cari kayu, jerune sakme ini kan, anune rawone bawa kayu, disitulah abahnya ikut, dibawa ke sini, diangkut. Pada waktu jadi payah saya berdoa di Bandung, mendoakan orang tembus itu pakai motor. Gue tahu tuh nih waktu pakai motor, udah contohnya entah. Jumat malam ini ada ketodongan di Simpang Bakung. Ternyata usut kena usut karena anak-anak itu sering bawa motor saya kan di sini pindahnya juga bareng-bareng. Alhasil ada ketodongan. Wah, yang mau ditodong itu motor Pak Ustadz, tapi sebetulnya motor lain. Yang kena adalah motor Fiat. Pada waktu persis bodinya juga merah seperti motor saya dulu. Sekarang batangin dengan dia aku. Nah, harus dipek sopo zaman itu perjuangan. Nah ini sama itulah, bukan bim salah bim. Bukan ada abrak-dabrak. Saya diintai oleh Densus 88, diintai oleh TNI polisi berapa bulan? Karena 2008, tepatnya tanggal bulan 4 itu 17, di sini masih gempar-gemparnya di TV, rombongan Amrozi, rombongan Imam Samudra, rombongan kawan-kawan yang seneng ngebom itu ketangkep di Bali, ketangkep. Kalau pertama ngebomnya 2004 atau 2002 di Bali. Maka disitulah setiap pesantren dicurigai. Saya dicurigai. Alhamdulillah yang berjalannya waktu bisa berjalan dengan baik. Cuman teman kita, kawan kita namanya Ansori, ketika saya ke Wali Songo, beliau sakit parah, dibawa ke rumah sakit.
namanya rumah sakit. Kok nggak ya sini ya? Sini aja. Bari di situ beliau menghembuskan napas terakhir husnul khotimah. Jadi tabari dibel, ya Allah yang adakan Pak Yasin, saya dari Wali Songo langsung menuju ke Lampung karena anak Lampung dimakamkan di sana. Itulah santri pertama sing ikhlas, sing dunia akhirat. Dicuti pulau, kemudian cuti antara ini, kemudian cuti pulau. Pak, cerita karo aku, Pak. Aku dulu loh Pak. Nopo, Pak bener aku. Dengan tak tunai dan tuku mobil, tak ganti duit aku, ini jadi, ini ansori ini santri dunia akhirat. Ya, dari habisnya dipanggil Allah, itu perjuangannya ansori ini, masya Allah. Tapi bunyi-bunyi melayang ketik-ketik nih kamu nyanyiku. Nah, perjuangan awal. Nah, muka-muka Allah mengatur dosa-dosanya, ya. Santri-santri DW yang sakit kemarin-kemarin ada dipanggil Allah. Mudah-mudahan Allah temukan bersama kita nanti di surga ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perjuangan, tidak ada yang mudah. Perjuangan tidak ada yang bimsalabim. Rasulullah seperti itu. Berjuang juga dari awal hijrah. Maka tujuan kamu hijrah dari rumah ke sini apa? Tujuan kamu dari rumah ini tujuannya apa? Maka akan dari rumah saya niat menularkan ilmu saya beliau ani wal ayat kata Rasulullah, sampaikan ilmu karena saya kata Rasulullah, walau ayat, walaupun satu ayat di situ maka Allah akan tambah ilmu kamu dan akan diberikan keberkahan dalam hidup kamu. Maka tidak usah takut berjuang. Sampai sekarang setahun 2 tahun santrinya cuma berapa abahnya? Rombongan Kang Budi Asy'ari, rombongan Munir. Inilah pertama kali rombongan dasar yang nggak ini kilang nih Pak. Aku ngarep itu ini rombongan Budi Asy'ari, rombongan Budi Asy'ari. Itu santri pertama sampai sekarang ini apa? Berapa anak yang saya nikahkan di sini? Kalau nggak salah 9 apa? 9 apa 10. Maka Rasulullah SAW berkata, likulli imrin innamal a'malu binniyat likulli imrin manawa likulli imrin manawa. Sungguhnya segala amal itu sertai dengan dan apa yang diniatin itu akan mendapatkannya. Dalam arti apa yang diniatkan. Wa in kanat hijratuhu ila rasuli ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli. Kalau hijrah kamu pindah dari rumah karena Allah dan Rasulnya, maka Allah juga akan tunjukkan niat kamu karena Allah dan Rasulnya. Niatnya ngomong gini, belajar sama Allah, ya belajar sing tenanan, belajar yang niat ikhlas supaya mendapat ilmu yang manfaat barokah di dunia wal akhirah. Wa in kana hijratuhu ila dunya yusibuha. Ketika ada hijrahnya karena dunia, maka kamu akan dapat dunia tersebut. Aw imra'atin yang dihuwa, ataupun perempuan yang kamu nikahi, maka sampai akan dapat perempuan yang kamu nikahi. Wa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Seluruhnya orang yang pindah kepada apa yang pindahnya itu diniatinya tersebut. Maka sampean tergantung. Pindah di sini ngomah teko jalur, sampean teko di Lampung, sampean teko musik Banyuasin, sampean pindah mondok ini karena Allah. Kalau karena ilmu, maka akan diberikan ilmu. Lah kowe mondok niate muga-muga oleh bojo, yo oleh bojo tenan. Tapi kalau niat karena ilmu sing kene oleh jodoh, berarti niatmu sitok tapi ditambahi karo Allah. Ilmu oleh bojo oleh. Tapi jodoh kok aku tak ada boleh bojo saiki. Enggak usah cilik-cilik. Ayo tuwek gede-gede. Ngono ya. Niku wis wayahe umur monggo kula olehi minimal umur 20 lah. Nah niku Mbah Leman kuwi tak wajibno iku. Nah, gede-gede kaya Nopri urung ya sunah. Nah ini wajib nah niki. Makanya ketenanan. Tapi kalau Allah berikan jodoh di pesantren, ya monggo. Berarti jodoh sampean dan situ harus berjuang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Tergantung jenengan niat di situ. Paham? Paham ya? Nah, mau niat mungkin itu. Maka di sini ada seorang dua laki-laki itu kakak beradik. Kakak beradik masih saudara, walaupun nggak kandung tapi masih saudara. Yang satu ahli ibadah. Selama 40 tahun ibadah, saking ini alimnya, saya minta, ya Allah, saya pengen ketemu dengan setan, saya pengen ketemu dengan iblis. Yang satu bukan ahli ibadah, yang satu ahli maksiat, fasik. Akhirnya ketika umur 40 tahun datang iblis.
Iblis datang di dalam sholatnya, setelah wirid sholat tahu. Iblis ngomong, "Wahai fulan bin fulan, untuk sampai 40 tahun kamu dudukkan kakimu untuk ibadah kepada Allah. Saya minta kepada Allah dan saya tahu umur kamu 80 tahun. Berarti 40 tahun tersisa dan kamu 40 tahun lagi akan meninggal dunia. Maka kalau bisa, fulan bin fulan, gunakanlah waktumu yang separuh 20 tahun ini untuk maksiat. Nanti 20 tahun lagi untuk ibadah." Akhirnya setelah dapat ketemu iblis, akhirnya apa? Orang ini karena dia tempatnya di gunung, zikir, mujahadah, kepingin, wah, koncoku kae penak, minuman keras. Ya, dia berzina, dia berbohong, dia menfitnah dan macam-macam yang dijalankan. Nah ngono, aku tak ape berbuat yang tidak baik buat 20 tahun aku tobat karena tahu umurnya. Dan ternyata yang bawah, yang dari minuman keras, stres, tobat, ya Allah, saya punya kawan di atas gunung sana, sekarang tirakat. Saya yang di bawah sini tiap hari maksiat. Saya kepingin tobat seperti yang di atas itu. Yang satu mendapat hidayah, yang satu mendapat bisikan sih. Akhirnya apa? Sing ngesor, sing ahli maksiat mau pengen tobat, akhirnya mendaki gunung pengen tirakat. Sing ngesor pengen maksiat, dilalahnya. Apa dilalahnya itu? Dilalai, sing dhuwur lagi mlaku kepleset nyebloki sing ngesor. Wah, aku medun kepleset mundung, sing iki ape munggah kantem jedhet mundung kabeh ning ngesor, kabeh loro-lorone innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka bagaimana kata malaikat? Ini tergantung niatnya. Yang dari atas 40 tahun beribadah karena niatnya jelek untuk turun melakukan maksiat, maka ini akan dijamin oleh Allah masuk neraka. Nah, untuk ini yang baru mau tobat naik karena kegerundungan kapannya tadi. Tapi dia ahli maksiat, ahli fasik, ahli bohong, ahli berzina, ahli menfitnah, naik kepengen tobat seperti kawannya tadi, naik ketika di tengah-tengah kegelundungan tadi, kejatuhan tadi, dan semuanya gelundung ke bawah, mati semua. Ini dicatat oleh Allah ahli surga. Allahumma. Maka sampai tergantung nanti niatnya apa dari rumah, niat tobat, niat ibadah, niat ini puasa dan macam-macam, maka akan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, likulli innamal a'malu binniyat, likulli imri'in ma nawa. Maka ayo ini secara singkat sedikit, karena waktunya mepet banget. Kurang 5 menit ini maghrib. Ya, kurang 5 menit ini maghrib. Maka Allah berikan kita semuanya ini diberikan selamat dunia akhirat. Dan Allah dengan barokahnya harilah barokahnya ke-12 ini, mudah-mudahan santri sahabat bisa berjuang ikhlas istiqomah untuk memperjuangkan sahabat, menyebarkan Islam dimanapun tempat. Nantinya kalau sudah pulang dan mendapatkan ilmu yang manfaat barokah di dunia dan akhirat, kita doakan di masa-masa zaman seperti ini atau di masa-masa penyakit corona seperti ini, kita doakan semoga orang tua kita, semoga adik-adik kita, semoga keluarga kita di semua di pesantren ini, di rumah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sejarah singkat saja, tidak bisa mendetail. Jumlahnya juga sejarah singkat ini. Baik ini melok dan ngerti tenan, maka pondasi masjid itu kurang pas, cuma digeser. Aku ngimpi, mau ini pondasi ini. Kita lihat mepet ini lah. Siapa yang ngerti? Pondasi di mepet ini. Pertama kali ngumpul. Enak sih ngerti lah rombongan putih. Wih, enak itu, enak banget. Pondasi masjid enak ya, enak. Enaknya bisa nyanyi gitu duit. Terus aku ngimpi, bayang ini, aku ngimpi ini pulang ngimpi. Podo, aku yang ngimpi. Ayo dipindah, ada dipindah itu. Makanya masjidnya kita beriku, dan insya Allah dengan ridha Allah masjid kita akan saya bikin seperti Madinatul Munawwarah. Doakan rezeki dari mana? Allah Maha Kaya. Innallah ghaniyun, Allahu ghaniyun. Wabubiyun, Allah Maha Kaya dan mengayakan. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki kepada kita semuanya, keluarga kita semuanya, orang tua kita semuanya, dan untuk berjuang menuju pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian, mari kita tawasul sebentar lalu berdoa. Mudah-mudahan syafaat itulah semakin jaya, semakin barokah, semakin eksis dan maslahah barokah di dunia wal akhirah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim.
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ولبيت الكرام بيقول النبي لهم الفاتحة من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واجعل جميع إخوانهم الأنبياء فالعباد وجعل أينما كانوا شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين